Baik ya, kita manfaatkan waktu. Kalau ada yang lain mau bergabung, kita persilakan. Tapi kita akan mulai saja materi kita pertemuan yang ke-10 tentang prinsip pengembangan organisasi. Jadi di sebelum kegiatan UTS kita sudah mempelajari tentang manajerial management. Nah, kita setelah ujian UTS ini kita akan bahas mengenai keorganisasian, karena antara organisasi dengan manajemen itu seperti tubuh manusia dengan nyawanya gitu ya, dengan nyawa dan ruhnya. Jadi kalau ibarat manusia ketika dia ada ruh tapi tidak ada, atau kebalikannya ya, ada badan gitu ya tapi tidak ada ruh, ya menjadi mayat gitu ya, sudah menjadi mayat gitu ya. Nah, sama dengan organisasi dan manajemen gitu ya. Jadi manajemen itu adalah ruhnya, ya, nyawanya. Sedangkan badannya adalah organ, ya. Organisasi itu adalah badan. Jadi badan kalau tidak ada ruh, ya udah selesai, tidak akan bisa berfungsi. Nah, kita sudah bicara tentang bagaimana suatu ruh itu bekerja di dalam badan. Nah, sekarang badannya kita akan pelajari, gitu ya. Nah, lembaga atau organisasi kita bisa samakan ya, menyebut organisasi atau lembaga gitu, atau institusi, gitu ya. Itu dengan suatu persamaan ya, dengan suatu persamaan yang dimaksud adalah sama, gitu ya. Jadi organisasi itu apa sih? Ada yang tahu mungkin di sini yang dimaksud dengan organisasi? Ada yang tahu? Boleh kasih testimoni organisasi itu apa? Saya izin Pak. Boleh silakan. Suatu kelompok yang terdiri dia dari berbagai maksudnya dari bagian struktur yang dikelola oleh pihak yang mendirikan organisasi, seperti ada ketua itu, terus wakil ketua, bendahara, sekretaris, kemudian anggota itu Pak. Mungkin. Oke, good. Udah punya ide? Bagus. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain atau menyempurnakan? Silakan. Ada? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Organisasi itu kumpulan orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi ya intinya itu Pak, memiliki tujuan yang sama. Oke, good ya. Jadi dari pendapat yang terakhir saya coba untuk sedikit menyempurnakan ya. Jadi udah ada arah bahwa organisasi itu di dalamnya adalah harus ada orang gitu ya. Kalau tidak ada orang maka bukan organisasi gitu ya. Jadi syaratnya organisasi itu ada orang. Nah, orangnya tidak sendirian ya, orangnya tidak sendirian. Jadi lebih dari satu orang. Jadi maka disebut dengan sekumpulan ya. Sekumpulan orang ya, atau kalau kita menyebut satu kesatuan atau sekumpulan orang ya, sekumpulan orang. Nah, dia berkumpul ya, berarti lebih dari satu ya, mungkin dua, mungkin tiga gitu. Dia tidak hanya sekedar berkumpul. Kalau hanya sekedar berkumpul, misalnya contoh nonton konser ya, nonton konser itu banyak
orang kan tidak mesti akan lebih dari satu, ya, nonton konser atau nonton sepak bola misalnya. Itu sekumpulan orang juga, ya, tapi itu bukan organisasi, ya. Nah, terus bisa disebut dengan organisasi kalau bagaimana? Kalau dia bekerja sama. Ya, jadi sekumpulan orang yang bekerja sama. Nah, bekerja sama kalau hanya misalnya sekedar bantu-membantu gitu ya, hanya sekedar misalnya bekerja sama dalam suatu event tertentu, misalnya kalau kita di kampung itu kalau setiap 1 bulan sekali suruh keluar rumah ya di hari Minggu bersih-bersih di depan gitu ya, bersih-bersih di depan gitu, di depan rumah kita, di sebelah tetangga kita gitu. Nah, itu namanya gotong royong tuh, bersihkan selokan ya, bersihkan rumput bareng-bareng gitu, rame-rame gitu. Nah, itu bukan organisasi, tapi dia kerjasama. Makanya organisasi itu kalau kemudian memiliki tujuan yang sama, gitu ya, tujuan yang sama. Dia jadi sekumpulan orang yang bekerja sama ya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi kalau tujuannya berbeda-beda, maka bukan organisasi, gitu ya. Ya, tapi tadi contoh ya, misalnya nonton konser atau nonton bola gitu ya, di situ kumpul juga gitu ya. Tapi tidak bekerja sama dia, ya hanya sekedar kumpul, bukan organisasi. Lalu kumpul tapi bekerja sama, ya tapi tujuannya tidak sama. Ya, misalnya tadi ya kita ada bersihkan selokan di depan gitu ya. Nah, mungkin di situ ada orang suruhan gitu ya, ada orang suruhan gitu karena sibuk ya. Lalu nyuruh orang gitu ya untuk keluar dari rumah, bersihkan di situ. Nah, dia tidak punya tujuan sama. Yang satu tujuannya disuruh untuk dapat uang gitu ya. Yang satu ada bekerja karena nggak punya uang, jadi ya harus turun tangan sendiri gitu ya. Nah, itu beda tujuannya gitu ya. Nah, itu bukan organisasi ya, dia hanya sekedar berkumpul saja dan bekerja sama. Oke, saya kira itu hanya pengantar saja agar kita memiliki pandangan yang sama terkait dengan organisasi yang dimaksud di sini. Apa sih yang bisa dikembangkan ya dari suatu organisasi? Prinsip-prinsip apa yang bisa mendorong agar organisasi itu bisa berkembang gitu ya. Jadi kalau kita yang ada di dalam kampus KICI gitu ya, itu organisasi bukan, Mbak Ana, organisasi bukan Mbak Ana. Organisasi, Pak. Mas Dede, Organisasi, betul. Mbak Ana, betul, 100%. Ya, betul. Jadi organisasi. Kenapa? Karena kita di sini bekerja sama. Saya menjadi bagian dari organisasi ini gitu ya. Mas Dede juga menjadi bagian dari organisasi ini. Kita bertemu di sini janjian jam sekian ini juga koordinasi namanya. Kita bekerja sama ya. Mungkin ada saya tapi kemudian tidak ada saudara-saudara di sini, nggak akan terjadi nih perkuliahan gitu ya. Mungkin saya seperti ngomong sendiri gitu ya sama angin gitu. Begitu juga ya, kenapa waktu yang bersamaan kita bisa bertemu karena dikelola gitu ya oleh lembaga, oleh organisasi ini yang memfasilitasi. Jadi disitulah organisasi muncul. Nah, organisasi itu kalau kita lihat dari sisi legalitasnya ada disebut dengan organisasi formal, ada organisasi informal gitu ya. Organisasi ada yang menggunakan suatu legalitas atau berbadan hukum, ada juga yang tidak berbadan hukum. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah organisasi formal atau organisasi yang memiliki legalitas, ya, yang memiliki badan hukum, gitu, yang memiliki legalitas. Nah, makanya kita nanti akan bisa menilai gitu ya organisasi yang kita akan kembangkan ini gitu
bagaimana agar dia bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka diperlukan adanya prinsip-prinsip. Nah, prinsipnya apa aja sih agar organisasi bisa efektif ya? Pertama, prinsip integritas. Prinsip integritas gitu ya. Jadi apa itu prinsip integritas? Yaitu prinsip menyeluruh untuk sinergi organisasi yang efektif dan kinerja organisasi yang tinggi. Artinya bahwa setiap anggota dari organisasi itu ya dia menyumbangkan ya atau memberikan kontribusi terbaiknya bagi organisasi yang bersangkutan. Jadi memiliki integritas para anggotanya, membernya, ya para anggota organisasi itu yang memiliki integritas, artinya dia memiliki kemauan dan memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya. Yang kedua, prinsip komitmen ya, komitmen. Jadi para anggota dari organisasi itu memiliki dedikasi ya, memiliki memiliki komitmen gitu ya. Komitmen itu suatu itikat untuk menyelesaikan ya seluruh tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepadanya ya untuk melaksanakan atau menunaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya. Jadi ada komitmen untuk menyelesaikan atau menunaikan tugas dari masing-masing fungsi dan peran ya dari yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya ya, kepada anggota organisasi itu. Itu ya, ada dua prinsip yang sudah kita bahas. Lalu ada prinsip pemberdayaan, yaitu anggota organisasi yang membantu anggota yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, untuk bisa meningkatkan kualitas gitu ya. Jadi tidak sendirian dia bisa bertumbuh dan berkembang, tapi juga melibatkan ya anggota organisasi yang lain. Yaitulah kemudian muncul yang namanya prinsip pemberdayaan. Makanya kalau kita ikut dalam suatu organisasi tertentu, biasanya kita akan bertumbuh ya, bertumbuh cara pandang kita, bertumbuh dalam ada yang namanya soft skill kita gitu ya, cara berkomunikasi kita akan bertambah, berkembang gitu. Ya dengan sendirinya ketika kita ada dalam suatu organisasi, kepribadian kita akan menjadi tumbuh sehat gitu ya, karena di situ ada prinsip pemberdayaan. Lalu ada prinsip multifungsi, yaitu di situ kita biasanya bisa berperan ya dalam suatu organisasi dalam menumbuhkan pengetahuan, menumbuhkan keterampilan gitu ya. Dan kita bisa merangsang daya kreativitas dan inovasi kita gitu ya untuk memberikan solusi-solusi bagi organisasi. Ada prinsip pembaruan ya, pembaruan. Jadi ada cara-cara baru gitu ya yang kita bisa temukan untuk memberikan sumbangan pada organisasi agar bisa bergerak dan bertumbuh. Lalu ada prinsip integrasi ya, prinsip penyatuan. Bedanya dengan integritas apa gitu ya? Kalau integritas itu terkait dengan dengan jati diri seseorang gitu ya. Kalau integrasi itu adalah menyatukan seluruh potensi yang ada di dalam organisasi dalam rangka menumbuhkan organisasi. Jadi ada 6 prinsip yang bisa mendorong organisasi bertumbuh dan berkembang. Lalu ada prinsip OD ya, Organization Development. Tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi ada 6 tadi, prinsip integritas, komitmen, pemberdayaan, multifungsi, pembaruan, dan integrasi.
Lalu metode atau cara dalam mengembangkan organisasi, gitu ya, bisa melalui yang namanya sensitivity training, ya, yaitu pelatihan ya untuk kepada anggota organisasi agar ada perubahan dalam perilaku, ya, dalam perubahan perilaku. Lalu survei feedback ya dalam mendapatkan tanggapan dari hasil suatu pelatihan itu bisa disempurnakan pada pelatihan berikutnya sehingga ada perubahan ya, ada perubahan dan sasaran yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ada proses consultation. Jadi dalam organisasi yang memiliki ciri bertumbuh berkembang itu di dalam organisasi ada proses consultation di mana anggota organisasi bisa mendapatkan solusi-solusi di dalam organisasinya. Ya, kemudian team building, jadi organisasi yang bertumbuh, yang berkembang dan bertumbuh, dia biasanya memiliki tim, ya, ada tim yang bagus, tim yang kuat, ya, ada tim force, gitu ya, ada tim yang menggerakkan organisasi, tidak sendirian, ya, tapi terdiri dari beberapa orang yang mampu menggerakkan organisasi. Biasanya, ya, organisasi kalau di dalamnya tidak ada teamwork, ya, itu akan mengalami kesulitan biasanya dalam bergerak. Karena di situ butuh dukungan, ya, butuh dukungan dan fungsi-fungsi dalam organisasi, misalnya ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, minimal itu, ya, tim kecil itu yang akan bisa membantu anggota organisasi lainnya untuk bisa bersama-sama bergerak. Lalu ada juga kita mengenal metode pengembangan struktural. Ada 3 metode yang sangat dikenal yang disebut dengan MBO, Management by Objective. Ya, jadi bagaimana mengelola organisasi berbasis pada tujuan, sasaran, ya, pada suatu tujuan dan sasaran. Kemudian ada yang namanya organisasi Likert, ya. Jadi ini Likert yang menemukan suatu formulasi di mana faktor-faktor yang bisa menggerakkan organisasi itu ada yang disebut dengan leadership, ya, kepemimpinan, ada motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penetapan tujuan, pengendalian dan hasil karya. Itu Likert, ya, yang menemukan. Ada yang ketiga, metode yang ketiga adalah teknologi design maps, multivariate analysis, participation, and structure. Suatu pengembangan baru yang mewujudkan gagasan pengembangan organisasi dalam desain struktur organisasi. Ini maps menerapkan teori manusiawi mengenai motivasi untuk menciptakan struktur organisasi. Nah, itu metode pendekatan tersendiri, ya. Mungkin kalau ada yang ingin memperdalam, ya, mungkin nanti akan membuat suatu skripsi misalnya. Skripsinya misalnya basisnya adalah maps misalnya. Nah, ini juga menarik, ya. Belum ada, ya, saya belum menemukan, ya, mahasiswa yang membuat skripsi misalnya bagaimana penerapan teknologi desain maps dalam suatu organisasi misalnya. Ini bisa didalami, ya. Nah, lalu metode pengembangan budaya organisasi atau cultural analysis, ya, cultural analysis. Ini budaya perusahaan yang bisa dibangun, ya, dalam jangka panjang. Nah, bagaimana cara membangun organisasi dalam jangka panjang? Yang dibangun adalah nilai, ya, norma, ethics, gitu, ya, dan artefak yang telah bekerja dengan baik, ya, yang bisa bekerja secara baik dalam suatu organisasi. Jadi menanamkan nilai-nilai, value, gitu, ya, norma-norma, gitu, ya, yang bisa menjadi acuan bagi organisasi dalam mengembangkan organisasi mereka.
Nah, lalu ada perubahan budaya ya, ada culture tadi yang cultural analysis ini caranya, tahapannya adalah merumuskan visi strategis. Kemudian ada top display commitment management. Jadi ada komitmen dari manajemen berupa apa poin-poinnya itu ya disebutkan. Model perubahan budaya pada tingkat tertinggi. Jadi diawali biasanya dalam membangun culture itu dari yang paling atas yaitu si ownernya ya, lalu kemudian para top leadernya, top management gitu ya. Biasanya diberikan contoh-contoh dari atas nanti akan menurun ke bawah. Tidak sebaliknya gitu. Modifikasi organisasi, memilih dan menyosialisasi pendatang baru. Jadi juga ini penting gitu ya, kalau organisasi sudah terbentuk, ketika ada member baru, ya new member atau new employees gitu harus terseleksi agar yang masuk ini sesuai dengan visi misi perusahaan. Karena kalau tidak, maka bisa merusak ya norma atau budaya yang sudah ada di dalam organisasi. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle gitu ya, sudah established gitu, mereka menyeleksi calon karyawan baru sangat selektif gitu ya, karena harus sesuai dengan culture mereka. Khawatir nanti yang datang dan masuk itu bisa merusak ya kalau tidak sesuai dengan visi misi dan budaya yang sudah terbangun di dalam organisasi tersebut. Memilih dan menyosialisasikan pendatang baru tadi sudah mengembangkan kepekaan etis dan hukum. Oke ya, saya kira demikian. Terima kasih sebagai tambahan untuk materi kita malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan kalau ada yang mau tanya. Saya tanya sedikit, Pak. Boleh. Mas Diri, silakan. Ini Pak, mungkin yang menyangkut dengan perusahaan yang saya geluti Pak, di perkebunan. Ini kan ada beberapa sektor atau bagian-bagian divisi Pak ya. Dari produksi, kemudian maintenance, admin, factory gitu. Ini kan satu sama lain saling terkait. Nah, dalam organisasi perusahaan ini satu sama lain saling menentukan gitu. Nah, dari divisi-divisi tersebut sudah barang tentu dari divisi ke divisi lain itu membutuhkan suatu gugus kendali mutu yang baik gitu. Mulai dari menyediakan bahan baku yang baik, kemudian handling yang baik gitu, sampai ke datang ke pabrik, dan di pabrik pun demikian ada beberapa alur gitu. Nah, kadang-kadang kan di setiap bagian atau divisi ini kadang-kadang menyepelekan ini gitu Pak, sehingga hasil yang diharapkan, hasil akhirnya tidak memuaskan lah gitu, sesuai yang diarahkan oleh manajemen gitu. Nah ini untuk mengatasi hal demikian gitu, kiat-kiatnya gimana ya Pak untuk satu sama lain yang tadi saling terkait ini mewujudkan suatu tanggung jawab masing-masing gitu untuk menggolkan suatu hasil akhir yang baik gitu Pak. Demikian Pak. Baik, Mas Dede, terima kasih sharingnya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu bagi mahasiswa yang lain yang mungkin juga melihat kondisi di organisasi kita seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dede. Memang betul bahwa tantangan yang paling terberat yang dihadapi organisasi itu adalah masalah leadership, ya, masalah kepemimpinan. Jadi di situ sangat menentukan sekali, apalagi kalau dalam struktur organisasi yang ada dalam
lembaga yang bersangkutan itu sudah cukup complicated ya, sudah kompleks ya. Kompleks artinya tidak hanya berbasis pada flat gitu ya, yang struktur organnya sederhana, tapi sudah multifungsi ya, sudah multifunction. Jadi ada fungsi-fungsi, apalagi kemudian ada bagian-bagian dan departemen yang terdiri dari beberapa aktivitas unit bisnis misalnya, yang juga tidak simple, tidak sederhana gitu. Nah, di situ yang akan sangat menentukan adalah selain dari leadership yang kuat, itu juga perlu adanya membangun infrastruktur ya, infrastruktur yang memadai. Infrastruktur itu apa sih? Ya pastinya infrastruktur itu harus ada struktur dulu yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. Khawatir bisa jadi apa yang tadi dihadapi oleh Mas Didik, misalnya strukturnya mungkin perlu direview kembali apakah masih relevan atau tidak gitu ya, bahwa perlu ada satu top leader gitu ya, kemudian di bawahnya di masing-masing departemen juga harus ada para supervisor gitu ya, lalu kemudian jadi kalau di dalam struktur organ manajerial itu kan terbagi menjadi 3 yang minimal, ada top ya, ada top manajemen, ada middle ya, ada supervisor. Jadi untuk menyambung lidah dari leader, leader ini kan sangat tergantung pada visi misi perusahaan ya. Jadi visi misi perusahaan itu akan menjadi acuan bagi para pemimpin-pemimpin yang menjadi penentu decision maker di perusahaan tersebut gitu. Nah, nggak akan mungkin bisa sampai ke bawah kalau tidak memiliki sistem koordinasi yang baik antara top level tadi dengan middle-nya, dengan supervisor-nya. Jadi harus ada fungsi koordinasi dan fungsi konsolidasi ya. Jadi yang pertama konsolidasi dulu, baru kemudian koordinasi. Nah, koordinasi dan konsolidasi itu akan bisa terjadi kalau memiliki media. Medianya adalah yang disebut dengan meeting ya. Nah, meeting itu atau rapat ya untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi masing-masing itu bisa dilakukan melalui sebuah monitoring. Nah, monitoring itu akan bisa berjalan kalau ada media atau forum. Nah, forum itulah yang kemudian kita kenal dengan namanya ada rapat kerja gitu ya, raker gitu ya, kemudian ada rakor, rapat koordinasi gitu ya. Nah, itu tidak dilakukan setahun sekali ya, tapi dilakukan dalam periode yang dibutuhkan, yang misalnya ada aktivitas yang misalnya sudah rutin berjalan, ya berarti kan periodik, misalnya sebulan sekali gitu ya. Nah, kalau tidak dilakukan itu, ya maka yang akan terjadi tadi jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi, maka yang muncul biasanya saling menyalahkan, lo kok begini, lo kok begitu gitu ya. Persepsi orang kan tidak bisa diserap ya tanpa adanya komunikasi. Jadi yang muncul adalah ujung-ujungnya kalau tidak ada komunikasi dan koordinasi, maka mispersepsi yang muncul ya, ada salah sangka ya, salah sangka atau bisa juga menjadi salah paham ya, misperception, lalu menimbulkan yang namanya misunderstanding ya, salah paham ya, bisa misunderstanding. Nah, kalau salah paham itu tidak segera dicairkan, maka yang akan muncul adalah mismanagement ya, mismanagement. Nah, kalau sudah mismanagement itu udah parah sekali gitu ya, udah parah sekali. Kenapa? Karena berarti nanti tujuan tidak akan tercapai ya, karena masing-masing struktur organ di dalam tidak ada sinkronisasi, tidak ada harmonisasi, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, sehingga tadi muncul menjadi misperception. Misperception akan mendorong munculnya misunderstanding. Nah, misunderstanding akan menjadi mismanagement. Kurang lebih seperti itu, Mas Didik. Mudah-mudahan manfaat.
Ya, nanti kalau Mas Didik sudah barangkali sekarang sudah punya jabatan apakah sebagai supervisor atau di middle management, apalagi nanti kalau sudah di top manager, maka fungsi-fungsi itu tadi yang kita ceritakan harus dijalankan. Karena kalau tidak akan muncul namanya tadi misunderstanding dan bisa memunculkan mismanagement. Saya kira begitu, Mas Dedek. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya, Pak. semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.